Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah, yang lagi nonton live streaming. Biarlah kasih penyertaan Tuhan kita senantiasa memberkati kita hari demi hari, minggu demi hari di masa-masa yang sulit ini. Untuk itu pada minggu yang indah ini, mari kita rendahkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kita hari demi hari. Amin. Jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahnya, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam
yang berhasad mengadakan ziarah. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita kembali dengan pujian kita dari buku nyanyian nomor 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa Bapa kami yang di surga dengan kasih-Mu. Kita memulainya. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga. Kami juga tidak mengasihi selama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang kalau dalam kami telah membuat kami berbakat ampunkan kami ya Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami masuk dalam kemuliaan daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 53 ayat 1 sampai dengan ayat 4.
Jemaat sekalian, kami memang bangkit berdiri responsornya pada minggu hari ini yang diambil dari Mazmur 46 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita sama-sama membacakannya secara bersama-sama, di mana ayat yang ke-12 kita sama-sama mengucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bersama Tuhan semesta alam menyertai kota Bethlehem adalah. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halilintar dan Tuhan, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah manusia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja. Warta gereja Minggu 14 Juni 2020. Pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh. Kepada semua pelayan pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Khususnya yang beribadah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Yang kedua, ulang tahun pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Tetaplah setia dalam kasih dan pengenalan Tuhan. Tuhan memberkati. Kegiatan gereja yang pertama, ibadah. Diumumkan kepada seluruh jemaat GMI Maranatha Mangsa bahwa kita masih tetap secara online sampai waktu yang belum ditentukan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu diharapkan kepada orang tua agar kiranya tetap memfasilitasi anak-anak kita untuk beribadah melalui YouTube. Warta keuangan bisa kita lihat di lembaran yang telah dibagikan. Demikianlah warta gereja pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita kembali melambat pujian kita sebelum kita mengajukan doa-doa kita bersama Dia. Kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Yesus Kristus, sekali pagi hari ini Kau memberikan kesempatan bagi jemaat-Mu untuk beribadah di tempat yang kudus ini. Walaupun kami Tuhan dihadapkan dengan situasi yang sulit, namun kami anak-anak tetap datang untuk memuji Engkau Bapa di surga, peninggikan nama-Mu. Jemaat juga Tuhan sedang melakukan ibadah di dalam rumah. Biarlah pada saat ini Engkau tetap menyertai kehidupan kami bersama-sama dengan Yesus. Hidup kami akan dituntun oleh Roh Kudus. Pada saat ini Bapa di surga, inilah anak-anak Tuhan tetap dengan setia dan tekun melakukan persekutuan ibadah. Walaupun Tuhan kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, namun kami tetap datang bersujud, datang bersyukur bahwa kehidupan kami selalu diberkati oleh kasih karunia. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kesempatan yang indah ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk pertumbuhan daripada iman jemaat-Mu, bahkan pertumbuhan dari ekonomi daripada jemaat-Mu, dan pergumulan pribadi dan keluarga. Kami tahu Bapa di surga, Engkau Allah yang berpengasihan, yang menolong pemurah. Karena semuanya Bapa di surga Engkau pulihkan ketika jemaat-Mu Tuhan datang bersujud di hadapan-Mu.
meminta pertumbuhan iman, bermohon untuk kehidupan perkumpulan pribadi dan keluarga, maka situasi ekonomi kami sulit pada saat ini. Kami tahu Tuhan, Kau melihat, kami tahu Tuhan, Kau mengetahui semuanya itu dalam kehidupan jemaat saat ini. Bahkan Bapa di surga, Bapa yang baik, juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit saat ini dan pemulihan, yaitu Tuhan saudara kami Desi Opin, anak kami Chelsea, Joshua, Bung Imel. Bahkan ketika jemaat Tuhan mengalami sedang sakit dalam segala usaha, ketika kami Tuhan melakukan sebuah pengobatan, kami tahu Tuhan Kau baik. Kami tahu Tuhan Kau akan menolong setiap jemaat yang sakit pada saat ini. Ya Allah Bapa yang baik, bila Kau berkati setiap keluarga yang sakit secara fisik, yang bermohon kepadamu untuk pemulihan. Kau tahu Tuhan, mereka sungguh-sungguh mengharapkan kuasa pangkat tangan-Mu Tuhan bagi mereka. Bila mereka boleh mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang normal Tuhan. Saat ini Bapa di surga, pada minggu ini Tuhan, kami juga berdoa Bapa di surga, jemaat yang lanjut usia, Kau tetap memelihara kesehatannya, Tuhan tetap menuntun kehidupannya, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Demikian juga Tuhan, jemaat yang sedang mengandung, memberkati rahimnya, karena dalam masa penantian anugerah besar itu mereka bersuka cita. Untuk remaja kami Tuhan, pasangan hidup, Bapa di surga, mereka akan mencari teman hidupnya dengan setia. Dalam Kau tetap mendampingi mereka Bapa di surga, memperhatikan setiap langkah-langkah daripada pemuda kami Tuhan. Bila boleh mendapatkan pasangan hidup yang setia, yang sepadan dan yang seiman Bapa di surga, agar ketika kelak mereka mendapatkan perjodohan yang Kau berikan kepada mereka, mereka boleh serasi dengan baik dalam kehidupan hidup yang baru dan berkeluarga. Bahkan yang merindukan keturunan Bapa di surga, mereka tetap dengan setia datang kepadamu. Bila segala cara dan usaha mereka Kau tunjukkan Tuhan bagi keluarga yang merindukan keturunan. Kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik, Yesus Kristus, Engkau tahu Tuhan rencana dan program gereja. Bahkan kami Tuhan melewatkan itu oleh karena situasi yang sangat sulit, pandemi COVID-19 Tuhan. Kami melewatkan perak gereja Tuhan. Kami percaya suatu hari nanti Tuhan Kau akan memberikan bagi kami hari yang baik. Kau akan memberikan Tuhan bagi kami masalah yang indah Tuhan, yang mendukung setiap program gereja Tuhan. Biarlah segala usaha kami nyerahkan itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan Tuhan pada saat ini kami telah melakukan Tuhan pengurusan daripada surat-surat gereja Metodis Maranatha Mangsang. Sudah saat ini Tuhan kami boleh berjalan. Bahkan kami akan melengkapi dengan sungguh-sungguh Tuhan, agar suatu kelak nanti Tuhan kami mendapatkan kesempurnaan daripada surat-surat gereja saat ini. Bila setiap jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian di sana, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberikan kemudahan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik, Allah yang berpengasihan, pemurah dan memberikan berkat selalu kepada setiap jemaat yang datang bersama-sama kepadamu. Misi kami Tuhan, membuka pos pelayanan. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Dalam waktu yang dekat kami sudah mendapatkan lahan Tuhan. Maka rencana kami selanjutnya Tuhan akan memberikan secara fisik gereja. Bila Tuhan Bapa di surga, kekuatan bersama-sama kesediaan jemaat Tuhan yang Kau memberikan bagi kami kesatuan hati, agar ketika Tuhan
hari yang baik, kami boleh memberikan itu Tuhan. Ini adalah misi kami terutama Tuhan dalam gereja ini, membuka pos pelayanan. Oleh karena itu Bapa di surga, bila Kau memberikan bagi kami sebuah Tuhan gotong royong, semangat dan iman kami Tuhan, kami percaya bahwa pos pelayanan akan berdiri dalam waktu yang dekat ini. Dan Tuhan adalah kami akan baik. Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan 2, para pemimpin kami Tuhan, bisop, pimpinan distrik, pendeta, guru injil dan calon guru injil, inilah adalah tangan-Mu kami serahkan hidup dan pelayanan mereka. Kau menuntun kehidupan mereka, keluarga dan anak-anak mereka. Cukupkan Tuhan kebutuhan hamba-Hamba ini, bahkan kesehatan Kau limpahkan bagi mereka dan anak-anak mereka, sehingga jemaat-Mu, sehingga hamba-Hamba yang Kau utus ini Bapa di surga sungguh-sungguh dalam pelayanan dan kesetiaan. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik yang berpengasihan, tak lupa kami berbuat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini dengan sungguh-sungguh, dengan segala daya upaya, memberikan seluruh rakyat kami Tuhan Indonesia yang mengalami virus corona agar cepat berlalu Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan bagi negara pemimpin kami Tuhan, agar boleh mereka mendapatkan vaksin Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami, bahkan rakyat di mana-mana Tuhan mendapatkan vaksin, sehingga hidup kami kembali normal. Kami percaya Tuhan waktu yang dekat rakyat dan bangsa negara kami akan pulih kembali. Oleh karena itu Bapa di surga, tak lupa juga berdoa Tuhan, walaupun saat ini dalam kesulitan, hidup berjemaah, hidup bertoleransi antar umat beragama, kami percaya melalui kuasa Tuhan, Kau memberikan bagi kami kehidupan sejahtera dalam umat beragama. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami saling hormat menghormati antara satu yang lain, bergandengan tangan bersatu Tuhan untuk tetap menjaga stabilitas rakyat, keamanan, bahkan hubungan sesama antara lain. Pada saat ini Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan Gereja Metodis Maranatha Mangsa. Kau berkati seluruh jemaat, anak-anak, remaja, bahkan orang tua kami. Bahkan Kau berkati melawat, memimpin Bapak pendeta kami Tuhan yang saat ini tetap setia melayani jemaat-Mu. Kau cukupkan bagi mereka kebutuhan, Kau cukupkan bagi mereka kesehatan yang baik bagi mereka dan anak-anak mereka, bahkan seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Kau Bapa di surga, Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Begitu juga jemaat GMI Maranatha Mangsa yang menonton live stream pada saat ini. Marilah sama-sama kita belajar setia dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kami memohon supaya jemaat kiranya sudi mengantarkan persembahan ke pastori. Nats bersebenarnya yang diambil dari 2 Korintus, demikianlah firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Oleh karena untuk depan, kita melakukan pujian dari nyanyian nomor 131.
Segala pujian, hormat, serta kemuliaan kami haturkan dan kami persembahkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami masih boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami memohon supaya Tuhan kiranya menyertai, memberkati, serta memelihara kami pada saat kami mendengar serta memperdengarkan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ruangan ini, bahkan juga di tengah-tengah ruangan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita masih tetap bangkit berdiri. Mari kita membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan membacanya secara bergantian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada minggu ini adalah ketaatan membawa berkat. Ketaatan membawa berkat. Bapak Ibu,
saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa cerita tentang Nabi Nuh tentu sudah begitu akrab di telinga kita, sudah sering kita dengar. Bahkan ketika kita dulu sekolah minggu, saya percaya setiap kita pasti tahu lagu ini. Kalau tidak tahu lagu Nabi Nuh dan istrinya, berarti nggak lulus sekolah minggu. Ya, tapi saya percaya semua kita yang ada di ruangan ini lulus semua sekolah minggu. Amin. Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketaatan Nuh membawa berkat di dalam kehidupannya di tengah ketidakpastian yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel. Oleh karena apa? Oleh karena dosa, oleh karena kekerasan, sehingga bumi itu menjadi rusak. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bumi telah rusak. Berarti kalau dikatakan bumi telah rusak, termasuk di dalamnya akhlak, moral, bahkan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Jadi kalau dikatakan bumi telah rusak, bukan hanya menyangkut manusianya yang memiliki standar moral yang sudah rendah, ditandai dengan banyak kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah keluarga. Orang tidak lagi memelihara alam yang adalah bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada manusia. Sehingga bumi yang telah Tuhan ciptakan itu telah rusak oleh karena akhlak manusia yang sungguh-sungguh telah menurun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin pertama, keadilan Tuhan itu dinyatakan melalui ketegasan Allah tidak mentolerir dosa. Memang Kristus sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Memang kita telah menerima anugerah keselamatan. Tetapi jika kita masih hidup di dalam dosa, maka kita pasti akan mendapatkan keadilan Tuhan. Jadi keadilan Tuhan itu adalah Dia tidak mentolerir dosa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jika engkau sudah mengalami anugerah keselamatan, jika engkau sudah menerima, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, jangan lagi engkau mau diperhamba, diperbudak oleh dosa. Amin. Kita harus lepaskan diri dari itu, karena kita sudah dimerdekakan, karena kita sudah dibebaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh taat diperlihatkan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dia lakukan. Ya, di ayat ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dia lakukan. Jadi tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Panjangnya segini, lebarnya segini, ya, kamu masukkan binatang betina dan jantan dan lain sebagainya, semua di
butuh waktu yang lama. Tuhan, itu kan capek mengerjakannya. Tuhan, saya sibuk melakukannya nanti. Tuhan, ini dan itu dan lain sebagainya. Nuh, ketika dia mendapat perintah dari Tuhan, dia tidak memiliki banyak waktu untuk berdiskusi dengan Tuhan. Tetapi ketika dia mendapatkan perintah itu, dia lakukan. Itulah tanda-tanda ketaatan. Ya. Jadi Nuh, dia tidak hidup seperti orang-orang lain yang ada di sekitar. Dia hidup sesuai dengan standar Allah. Dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka dikatakan bergaul dengan Allah berarti Nabi Nuh itu dia berjalan bersama dengan Allah. Kalau orang lain yang ada di sekitarnya berjalan semau gue, melakukan kehendaknya sendiri, hidup di dalam dosa, tapi tidak dengan Nuh. Nuh mengambil jalan yang benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita disibukkan dengan berbagai situasi. Salah satunya adalah new normal. New normal, kalau orang bilang new normal pada saat ini is normal. Inilah normal pada zaman ini. Kalau dulu kita pulang dari mana-mana tidak perlu cuci tangan, kalau sekarang dari mana-mana pun kita harus sampai di rumah cuci tangan. Ya, menjelang new normal, ibadah juga sekarang tidak boleh lagi dempet-dempetan. Harus ada jarak 1 meter 1 meter. Pakai masker. Tidak bisa lagi bilang, sama-sama kita dong. Tidak bisa. Itulah new normal sekarang. Jadi perlu ketaatan juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak lagi bisa dengan sikap yang lama. Apalah why? Ini segala macam. Tidak bisa. New normal sekarang berbeda dengan kehidupan normal yang kita jalani sebelum peristiwa. Nah, oleh karena itu perlu juga ketaatan. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, taat memakai masker. Taat menjaga jarak. Sehingga kita juga boleh menunjukkan ketaatan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat, belajar dari ini. Ketika dia diperintahkan oleh Tuhan, dia tidak malas. Dia tidak malas, Bapak Ibu saudara-saudari. Dia tidak berusaha menolak, dia tidak berusaha mengelak, dia tidak berusaha berkata kalau yang lain. Mengapa hanya saya? Tetapi apapun yang datang dari Tuhan di dalam hidupnya, dia ikuti, dia lakukan apa yang Tuhan perintah. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat perintah Tuhan kepada Nuh sebenarnya tidak gampang, tidak mudah, tapi seringkali memang cara Allah untuk menyatakan keadilannya, menyatakan keselamatan yang dari Tuhan di dalam hidup kita seringkali dengan cara yang tidak masuk akal. Kita ingat Abraham, ya, udah lama dia tunggu anak yang sangat dia kasihi, tapi Tuhan datang memerintahkan kepada Abraham, persembahkan dia kepadaku. Adakah Abraham berkata, Tuhan, udah lama saya tunggu-tunggu ini. Tuhan, ini anak yang sangat aku kasihi, dan lain sebagainya. Tetapi
Tetapi ketika perintah itu datang kepada Abraham, dia berangkat dengan segera. Dia tidak menunda-nunda, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga halnya dengan Nuh. Dia tidak menunda-nunda ketika dia mendengarkan perintah dari Tuhan. Dia lakukan, walaupun dalam mengerjakannya dia harus berkorban. Dia harus mengeluarkan uang, dia harus mengeluarkan tenaga, dia harus mengeluarkan pikirannya, bagaimana merancangnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa tidak akan pernah bisa membuat kita sungguh-sungguh mendapatkan kehidupan yang benar. Memang Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan dalam hidup kita, dan keselamatan itu sudah ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap masih hidup di dalam dosa, bagaimana kita mau menerima anugerah kehidupan yang kekal? Itu makanya Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagi mereka yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak, dan itulah yang dilakukan oleh Nuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh dia rela, itulah orang yang taat. Orang yang taat itu dia rela, dia tulus melakukannya tanpa dia harus bersungut-sungut, tanpa dia harus banyak bersoal jawab. Tapi ketika perintah itu datang, dia melakukannya sesuai dengan perintah yang datang di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, maka jauhkanlah hidupmu dari dosa. Dosa hanya akan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Amin. Ya, dosa hanya akan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita ada di dalam Tuhan, tetapi jika kita masih tetap melakukan dosa, percaya diri yang berlebihan bisa saja nanti akan menghasilkan penyesalan. Ya, jika pada saat ini Tuhan mengingatkan kita, memerintahkan kita, maka jangan menunda. Jangan menunda. Nuh langsung melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita melihat kehidupan kita saat ini, sudah seperti apa kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan? Terlebih pada situasi saat ini. Ya. Firman Tuhan berkata, ada ungkapan juga yang mengatakan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku senantiasa ada di tengah-tengah mereka. Selama masa pandemi COVID-19, kita dituntut untuk beribadah di rumah. Apakah kita sudah melakukan? Ada ibadah keluarga yang selalu diingatkan kepada kita. Apakah kita sudah melakukannya? Karena Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, COVID-19 ini banyak mengungkapkan jati diri kita yang sebenarnya. Ketika kita ibadah di rumah, apakah kita setia? Apakah kita taat melakukannya? Atau justru ini kesempatan berlibur, vakansi dari ibadah? Kalau itu yang terjadi, berarti kita sedang tidak sungguh-sungguh
berada di dalam Tuhan. Ya. Kita sungguh-sungguh sedang tidak ada berada di dalam Tuhan. Kita dituntun melalui live streaming. Tata ibadah sudah dibagikan. Apakah kita taat melakukannya? Kalaupun kita tidak punya kuota untuk membuka live streaming, paling tidak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa membuka tata ibadah yang sudah dikirim. Apakah itu kita lakukan? Karena setiap situasi itu pasti ada sisi positifnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sisi positifnya ada. Nah, oleh karena itu pada hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang dua hal. Yang pertama, jangan menunda-nunda untuk melakukan perintah Tuhan. Jangan menunda-nunda untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena kalau orang yang suka menunda-nunda itu, hasilnya juga pasti tidak akan maksimal. Ya. Orang yang suka menunda-nunda pasti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena saya juga dulu duduk di bangku kuliah, jadi sadar bahwa seringkali kita suka menunda hal. Jadi ada istilah SKS, sistem kebut semalam. Ya, sistem kebut semalam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika pada saat-saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, waktu untuk mengalami kesehatan, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk melakukan perintah. Amin. Ya, lakukanlah perintah Tuhan. Suami, kasihilah istrimu. Istri, kasihilah, hormatilah suamimu. Anak-anak, hormatilah kedua orang tuamu. Berdamailah dengan semua orang. Berdoalah, bersyukurlah. Jangan lagi menunda. Kita belajar dari ini. Dia berani berkorban, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktunya hanya untuk mendirikan bahtera, bagaimana supaya apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi misi dari Tuhan itu bisa terjadi melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita juga demikian. Ya, Tuhan menginginkan bahwa melalui kita seluruh dunia mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus menyaksikan. Maka selalu diingatkan bahwa kita harus bersaksi. Ya, kita harus bersaksi, Bapak Ibu yang dikasihi. Lalu yang kedua yang perlu kita renungkan, ketaatan tidak akan pernah sia-sia. Belajar dari Nuh. Sekian lama dia harus menanti, tapi ketaatannya kepada Tuhan tidak membuat dia, karena bisa saja orang taat dan menanti bisa bosan, bisa enggak? Ya, taat misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, bisa bosan. Bahkan mungkin ada kita bisa berkata lama kali dan lain sebagainya. Tetapi Nuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan sabar oleh karena ketaatannya, dia mendapatkan berkat. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, sebenarnya kalau secara kacamata dunia itu adalah hal yang mubazir dan memalukan. Sebagai seorang yang disebut Tuhan harus mati dengan cara yang demikian. Tetapi semua itu karena ketaatannya kepada Allah. Memang di dalam kita taat
selalu pasti ada tantangannya, ada cobaannya. Ya, ada cobaannya, ada tantangannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi bersabar, karena ketaatan pasti akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Bisa saja ketika kita taat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa terpengaruh dengan lingkungan, kita bisa terpengaruh dengan situasi. Ya, kalau kita taat lalu orang lain tidak taat, itu bisa mempengaruhi kita. Apalagi kalau orang yang tidak taat itu sungguh-sungguh sepertinya menurut kita kok dia hidupnya tenang-tenang aja, ya, kok dia hidupnya sungguh aman, tenang. Saya yang taat kepada Tuhan kok justru banyak cobaan, justru banyak tantangan. Nah, itu kembali kepada pola pikir kita. Itu kembali kepada cara pandang kita terhadap penyertaan Tuhan, terhadap berkat Tuhan. Memang kalau kita memandang berkat Tuhan dari sisi jasmani, maka yang menjadi tolak ukur ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan adalah hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi kalau kita mengukur berkat Tuhan melalui anugerah, penyertaan dan pemeliharaannya, maka itulah sesungguhnya anugerah Tuhan. Bersyukurlah jika engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena dengan demikian engkau akan beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena demikianlah cara kerja. Biarlah kiranya kita boleh belajar seperti Nuh, dia taat. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dia lakukan. Dia tidak menunda, dan dia mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk taat melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kerelaan-Mu sebagai Bapa bagi kami. Kami menyerahkan, mempertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa. Berkatilah kami, urapi kami, agar kami boleh sungguh-sungguh terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dari ujian kita, kekuatan hati. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan.
Berkatilah setiap umat, baik yang ada di dalam ruangan ini pada saat ini, maupun umatmu yang ada di rumah pada saat ini. Berkati kehidupan mereka. Tuhan, turun tangan untuk menyertai, memberkati serta memelihara kehidupan mereka. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami serahkan pertaruhkan seluruh umat-Mu hanya di dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, memberkati serta memelihara kehidupanmu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita boleh perhatikan menjelang pelaksanaan new normal yang akan diberlakukan, juga mengenai ibadah yang akan kita laksanakan, tetap akan diinfokan sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya, maka dihimbau kepada kita semua untuk menggunakan senantiasa masker. Jadi nanti di dalam pelaksanaan ibadah dalam masa new normal, maka majelis nanti akan melihat, memperhatikan setiap orang yang hendak masuk di dalam rumah ibadah tidak boleh tidak harus pakai masker, ya. Jadi supaya kita perhatikan. Lalu yang kedua, tetap harus menjaga jarak di dalam ruangan ibadah, ya. Jadi nanti akan disiapkan di depan cuci tangan, ya. Jadi setiap mau masuk ke dalam ruangan ibadah, yang pertama itu harus pakai masker, yang kedua cuci tangan, dan yang ketiga harus tetap menjaga jarak. Jadi mohon kita perhatikan supaya kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku, artinya menjadi orang yang juga bertanggung jawab bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian untuk kita perhatikan dalam persiapan-persiapan kita di dalam memasuki masa new normal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.